Terjadi kecelakaan beruntun besar di ruas tengah jalan lingkar kota. Tenaga medis dan tim penyelamat sudah dikerahkan. Cepat bawa dia ke ruang darurat. Kalau suatu hari dalam hidupmu, kamu jumpa seseorang yang buat kamu merasa luar biasa dan mereka muncul dari kegelapan dan masa terburuk dalam hidupmu, apa yang kamu lakukan? Pasien koma, cepat jadwalkan operasi. Dasar gadis gak berguna. Aku bilang cari priamu di rumah sakit. Untuk apa berdiri di sini? Aku kasih tahu kamu kalau nggak ada 88 juta, jangan pikir bisa lari. Aku sudah bekerja keras untuk membesarkanmu sejak bayi. Tapi kamu nggak bawa uang sedikit pun. Kamu masih mau lari? Aku kasih tahu kamu, nggak mungkin. Aduh, berhenti pukul anakmu lagi. Bicara saja baik-baik. Nina, Paman Andi buat ini untuk kebaikanmu. Kamu nggak mungkin seperti yang dikatakan Paman Andi. Jadi, gadis nggak berguna, iya kan? Kamu, apa yang bisa kulakukan? Ibu, kamu buat begini apa untuk kebaikanku? Atau demi Genji di rumah? Kamu tahu jawabannya. Kamu selalu bilang kamu sudah besarin aku dari bayi. Aku selalu ingat. Biaya hidupku, biaya sekolahku, aku cari semuanya sendiri. Kumpulkan sampah dengan tanganku. Aku cari uang sendiri untuk makanku. Apanya yang besarin aku? Karena aku anak tertua. Aku harus selalu berkorban. Bahkan pernikahanku juga harus bisa melengkapi hidupnya. Nina, jangan berlebihan. Jadi apa maksudmu? Bukan itu maksudku. Jadi apa maksudmu? Ibu, pria yang di sisimu itu, kamu tahu perbuatannya padaku. Mau apa kamu? Lepasin aku. Ibu, lepasin aku. Ibu. Dia dulu tengah malam masuk kamarku. Dasar gak berguna. Tutup mulutmu. Peri-chan, mungkin orang yang buat kamu kagum. Kamu gak apa-apa? Brengsek, diamlah. Tunggu saja. Mungkin jadi cahaya hidupmu. Jangan pikir kau bisa lolos. Meskipun sebuah penebusan. Terima kasih. Nggak perlu terima kasih. Sayang, jangan malu. Ayolah, biar ku sentuh kamu. Ayo. Oh, sayang. Biar ku cium lagi. Sedang apa kamu? Biar ku cium lagi. Sedang apa kamu? Nina, kamu kenapa di sini? Cepat pergi. Nina, dengerin aku. Ini bukan seperti yang kamu kira. Ini semua karena wanita itu. Apa yang mau kamu katakan? Dia yang mulai dan menggodamu. Supaya itu alasannya. Kamu kira aku mudah dibodohi? Kita putus saja. Dasar perempuan. Aku sudah baik padamu kan? Hah? 3 tahun berkencan, menciummu saja nggak boleh. Malah ngomong soal nikahi aku. Kamu kira siapa kamu? Keluargamu jual wanita supaya dapat mas kawin. Jangankan 88 juta, 8 juta saja nggak sudi. Pergi. Pergi kamu. Lihat siapa yang mau denganmu. Sialan. Orang yang mau aku kenalkan padamu itu baik sekali. Tinggi, pakai kacamata, lembut dan jujur. Penampilannya lebih bagus dari selebriti. Tapi yang penting pekerjaannya bagus. Dokter resmi. Kalau buatmu sebagai guru SD itu lebih dari cukup. Terima kasih Bibi Ani. Aku paham. Aku di sini. Kamu di mana? Itu dia. Halo, Dr. Ferry. Aku orang yang dikenalkan Bibi Ani untuk kencan buta. Dia mengajar juga. Aku Nina. Biar aku kenalkan diri dulu. Aku mengajar di SD Terang. Gajiku
1 bulan sekitar 8 juta. Ibuku punya keluarga baru. Dan dia punya putra. Karena aku anak tertua, aku harus selalu berkorban. Bahkan pernikahanku juga harus bisa melengkapi hidupnya. Kalau kamu punya rumah yang sepenuhnya milikmu, namaku gak usah dicantumkan. Kalau ada pinjaman, aku bisa bantu bayar saat sudah menikah. Asal namaku dicantumkan sesuai porsinya. Maafkan aku, mungkin terlalu terus terang. Tapi karena ini kencan buta, kurasa baiknya terus terang dari awal. Jadi gak buang waktu. Kata-katamu masuk akal. Jadi, kalau nggak ada masalah lagi, Dr. Ferry, kamu mau kawin kontrak? Aku bisa daftarkan pernikahannya. Anak nakal, kamu sudah tua, belum juga bawa pacarmu ke rumah. Gadis yang mau aku kenalkan ini, Nona Luna dari keluarga Gali. Kamu harus pergi, bawakan aku mantu. Kamu dengar? Kamu ingin sekali menikahi dirimu sendiri. Apa? Aku nggak masalah menikahi mantan pacar kolegaku. Tapi baiknya kamu putuskan semua hubungan sepenuhnya. Aku tidak mau nanti ada masalah. Dr. Ferry, aku sudah lama putus dengannya. Aku nggak mau lagi berurusan dengannya. Aku rasa ini hari yang bagus. Ayo pergi. Kita kawin kontrak. Baik. Di mana dia? Jadi, aku beneran sudah menikah dengan orang sehebat Dr. Ferry. Mau kemana? Biar ku antar. Nggak perlu. Aku bisa naik taksi. Terima kasih, Dr. Ferry. Tunggu. Dr. Ferry, ada yang mau aku diskusikan. Bisa aku pindah denganmu? Maksudku, saat ini aku tinggal dengan ibu dan adikku dan ayah tiri. Jadi, sangat gak nyaman. Bisakah aku tinggal denganmu? Jadi, pernikahan ini cuma untuk tempat tinggal ya? Menteng 1 Blok A 20C. Aku kirim nanti kata sandinya. Terima kasih, Dr. Ferry. Meskipun cuma kencan buta, seenggaknya punya tempat tinggal. Dasar wanita, aku sudah baik denganmu kan? Hah? 3 tahun kita kencan, menciummu saja nggak boleh. Malah ngomong mau nikahi aku. Pergi! Pergi kamu! Lihat siapa yang mau denganmu. Hebat! Kamu bisa menggait dokter bedah syaraf paling top. Tadinya aku meremehkanmu. Jangan bercanda. Gimana kalau kapan-kapan kamu bawa suamimu ketemu aku? Halo Bibi Ani. Nina, ada masalah apa denganmu? Katanya mau kencan buta supaya bisa menikah. Tapi kenapa begini? Gak jawab panggilan WeChat-nya. Sudah setengah hari Ferry menunggumu. Kalau dari awal kamu gak mau, harusnya kamu bilang. Kenapa membodohi orang? Apa? Dr. Ferry, tadi kamu kemana? Kamu tinggalkan G-Wagon milikmu, malah bawa mobil jelekku. Cerewet sekali. Oh iya, Dr. Ferry. Tadi ada Nyonya Kaya datang. Dia sangat ingin ketemu kamu. Nyonya Kaya? Iya. Bukan keluarga yang mengganggu, kan? Apa aku panggilkan satpam? Nggak perlu. Kamu atur aja operasinya. Aku segera ke sana. Oh, baiklah. Anak nakal, mau buat aku marah sampai mati. Ibu, kenapa ada di sini? Aku sudah pilihin gadis baik buat kamu. Tapi kamu, cuma 10 menit dia telat, tapi kamu pergi saja. Kemana aku taruh wajahku? Jam 2 sore nanti kamu pergi. Kali ini kamu harus minta maaf padanya. Ibu,
Aku ada jadwal operasi sore Ya ini. ampun, jadi kapan kamu ada waktu? Cuti saja sebentar. Kamu sudah 30 tahun, nggak ada pacar, nggak ada waktu. Aku takut mati tanpa menggendong cucu. Ibu, lihat betapa mudanya kamu. Apa yang harus dicemaskan? Lalu, aku sudah menikah. Beneran sudah nikah? Aku nggak sangka. Oh, pasangan ini. Semakin kulihat semakin mirip suami istri. Tunggu. Enggak. Bodohi aku dengan buku nikah palsu. Kamu pikir aku bocah 3 tahun? Kamu saja nggak punya pacar. Dari mana dapat gadis buat menikah? Tolong dong, kalau mau palsukan dokumen buat yang benar. Ibu, kalau kamu nggak percaya, malam ini pulang ke rumahku. Mantumu menunggu di rumah. Baiklah, aku mau lihat. Gimana usahamu membohongiku? Baiklah ibu, ayo kembali ke kantor dulu. Tunggu saja, ku bongkar kamu malam ini. Ternyata dia nikahi orang yang salah. Dokter Ferry mungkin tahu. Karena nggak masalah dengannya, mungkin nggak perlu juga aku permasalahkan. Gadis nggak bermanfaat tahu pulang ya? Hah? 88 juta. Mas kawin nggak dapat. Siapa yang suruh kamu pulang? Nggak ada mas kawin. 88 juta. Siapa suruh kamu pulang? Cukup. Kenapa memukulnya lagi? Bilang baik-baik saja. Nina nggak berbuat salah. Dia cuma numpang hidup gratis. Brengsek gak bersyukur. Aku besarin kamu sampai setua ini. Hah? Tapi akhirnya kamu nggak ada bawa sedikit pun uang sebagai mas kawin. Apa bagusnya dia? Keluarga lain membesarkan putri berpuluh tahun. Hah? Diamlah. Aku mohon. Seenggaknya mereka ganti dengan uang. Aku mohon padamu. Jangan Tapi bicara keluarga lagi. ini, mereka sampai seperti buru-buru melemparkan diri ke pria. Mereka itu Ya lebih buruk ampun. dari itu. Dasar wanita. Sudah, pelankan suaramu. Jangan menarikku. Aku pukul dia sampai mati. Duduklah, istirahat di situ. Nina, kamu mau pergi urusan bisnis lagi? Ibu, aku mau pindah. Mau pindah kemana? Sekolahmu nggak punya rumah pegawai kan? Kamu mau tinggal di luar, rumah di luar mahal. Gimana kamu simpan uang? Adikmu, ibu. Putriku, bukan begitu maksudku. Cukup, Bu. Aku juga manusia. Aku punya hidup sendiri. Aku bukan pelengkap orang. Aku juga putrimu, Bu. Jaga dirimu. Lihatlah. Dasar jalan gak bersyukur. Halo, Dokter Ferry. Ibuku pulang malam ini. Dia sudah lama minta aku menikah. Tolong bantu aku. Jadi, dia mau menikah denganku karena dipaksa menikah juga. Halo? Iya, nggak masalah. Kamu menangis. Apa dia mencemaskanku? Ini cuma kawin kontrak. Mikirin apa aku? Enggak, kamu salah dengar. Aku cuma pilek. Baiklah. Jaga dirimu. Terima kasih, Dokter Ferry. Nina, kamu harus berpikir jernih. Pernikahanmu dengan Dokter Ferry cuma karena saling menguntungkan. Jangan gantungkan harapan pada siapapun termasuk pada dirimu. Dokter Ferry, operasinya benar-benar hebat. Banyak akademis yang memuji. Mengingat kamu pembimbing doktoralku, membuatku bangga. Oh iya,
Dekan minta kamu pimpin rapat evaluasi. Kapan kamu pergi? Ada hal yang aku lakukan. Kamu gantikan aku. Dr. Ferry, kamu... Ya ampun, kamu pasti Nina. Ibuku datang malam ini. Dia sudah lama minta aku menikah. Tolong bantu aku. Sepertinya ini ibu Dr. Ferry. Ya ampun, lihat dirimu. Tampak lebih baik dari yang di buku nikah. Si Ferry nakal itu beruntung sekali nikahi istri cantik sepertimu. Halo Bibi. Silakan Bibi, istirahat sebentar. Aku akan hidangkan makan malam. Baiklah, aku pergi. Urus tugasmu ya. Putra nakalku beneran nikahi gadis baik ini. Kenapa aku meragukannya? Aku harus pastikan sendiri. Bagus. Sepertinya beneran. Si Ferry nakal itu akhirnya bijaksana. Bagus sekali. Oh, Dr. Ferry, kamu pulang? Itu masih ada satu hidangan lagi. Sebentar lagi siap, akan kuhidangkan. Oh, kamu pengertian sekali. Dia menantu yang berbudi. Oh iya, jangan bilang padanya soal lusinan kencan buta yang kuatur buatmu ya. Dia pasti marah. Ibu, selama ibu senang. Apa maksudmu selama aku senang? Kamu yang cari istri sendiri, dasar nakal. Aku tahu. Dr. Ferry. Jangan bergerak. Ibu melihat. Terima kasih Dr. Ferry. Kalau ada masalah, cari aku. Kamu menangis. Ibu, sedang lihat apa? Nggak ada. Ayo cepat makan. Jangan biarkan kerja keras Nina sia-sia. Ya ampun, sepertinya sebentar lagi aku menimang cucu. Ayo Nina, makan lagi. Lihat kurusnya kamu. Ini lagi. Makan dagingnya lagi. Terima kasih Bibi. Kamu panggil apa? Oh, Ibu. Iya. Ayo. Ini. Ibu. Ya ampun. Ini hadiah khusus aku siapkan buatmu. Ini gelang pusaka Chan, diturunkan ke istri dari generasi ke generasi. Nenek Ferry menurunkan satu buatku. Sudah puluhan tahun aku memakainya. Akhirnya ini diturunkan buatmu. Ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Nggak segitunya, cuma 2 miliar. 2 miliar? 200 ribu. 200 ribu. 200 ribu. Ada apa dengan kalian berdua? Apa ada masalah? Mulai sekarang, kamu menantu keluarga Chan. Ini harus kamu terima. Dan... Hei, Ibu. Ini. Kartu gaji si nakal itu. Gak banyak uangnya. Tapi ini tradisi keluarga Chan. Ini harus dikasih ke istri. Ini, Bibi, ini gak pantas. Kamu salah panggil lagi. Ibu, iya. Benar, ini baru benar. Aku gak bisa ambil ini. Ini gak pantas. Uangnya cuma sedikit. Tapi ini gajimu. Ambil. Ambil, nak. Ingat ini, kalau di masa datang, si nakal ini menindasmu, bilang ke aku akan membelamu. Jangan lihat dia sudah dewasa, tapi dia masih dengerin aku. Jadi, aku bisa mendukungmu. Terima kasih. Ya ampun, kenapa anak ini menangis? Jangan menangis. Ferry, kamu buat salah pada Nina ya? Enggak kok. Mana aku berani. Kamu tahu aku gak peduli. Pasti salahmu kalau Nina menangis. Hei, aku mau tanya. Sudah kamu siapkan mas kawinnya? Berapa mas kawin kamu kasih ke Nina? Kalau kamu kasihnya sedikit, aku yang gak setuju.
Ibu, ayo makan. Jaga diri saat pulang. Terima kasih ibu. Hati-hati menyetirnya. Seringlah datang. Baik-baik, kembalilah. Jangan antar aku pulang. Ayo masuk, habiskan waktu bersama. Seperti semestinya. Cepat kasih aku cucu yang montok ya. Ibu pergi ya. Dadah. Dah, Ibu. Dadah. Dokter Ferry, kamu... Aku mau ambil gel mandi yang baru kubeli. Aku terbiasa sendiri. Aku lupa ada orang di rumah. Oh, nggak apa-apa. Ini sudah larut malam. Aku mau istirahat. Baiklah. Walaupun kita sudah menikah, kita nggak punya landasan emosi. Aku lihat cuma ada satu kamar tidur. Tapi jangan khawatir, aku nggak mau bersaing untuk itu. Aku di ruang belajar. Jadi selamat malam. Dadah. Sepertinya mulai sekarang, aku nggak bisa jalan pakai mantel mandi. Mm. Kalau ada masalah, cari aku. Semua yang dibilang Dokter Ferry mungkin cuma untuk nyenengin ibunya. Orang seperti dia mana mungkin suka denganku. Tunggu. Ini gawat. Dokter Ferry, maaf. Aku cuma mau ambil barangku. Maafin aku, Dokter Ferry. Aku nggak bermaksud. Kamu ngapain? Karena Bibi mau datang, jadi aku taruh barang pribadiku di kamarmu. Aku datang mau mengambilnya. Barang pribadi? Maafkan aku, Dokter Ferry. Aku ambil sekarang. Selamat malam. Sudah selesai. Aku dengar Dokter Ferry OCD. Kalau kita berdua lanjutkan ini, nggak akan berhasil. Perjanjian pranikah. Itu, walaupun kita sudah menikah, kita belum ada rencana untuk kedepannya kan? Jadi aku buat konsep perjanjian. Coba lihatlah, apa ada yang mau ditambahkan? Cari pasangan baru. Maksudnya selingkuh? Lagi pula kita nggak punya landasan emosi. Tapi secara resmi pernikahan kita sah. Jangan cemas, aku nggak masalah kalau ada yang menyukaimu. Aku cuma ingin dihargai saja. Kamu? Apa? Gimana kalau kamu berkhianat? Gimana kalau kamu berkhianat? Mustahil. Hal yang paling kubenci adalah orang berkhianat. Jadi, aku nggak mau jadi orang yang seperti itu. Baiklah. Aku setuju. Kamu nggak tambahin syarat apapun. Kontraknya sudah bagus. Kamu setuju? Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Dokter Ferry, sarapan sudah siap. Kamu ingin makan apa untuk makan malam? Kabari aku di WeChat. Aku bisa buat apa saja. Apa dia buat aku seperti muridnya?
Pagi, Dokter Ferry. Pagi. Putra. Kasih aku daftar pasien yang masuk kemarin. Susun semuanya. Siapkan visit. Baiklah. Apa ini cuma imajinasiku? Aku merasa Dokter Ferry hari ini lebih bahagia. Wah, dia tampan sekali. Ibu jangan khawatir. Si Nina itu mudah sekali dibodohi. Meski aku selingkuh terus kenapa? Tinggal ngomong manis saja. Dan janjikan mas kawin. Pasti dia kembali. Lagi pula, bagi keluarganya, mengencani dokter koas sepertiku suatu berkah yang besar buat leluhurnya. Baiklah, jangan cemas ibu. Nanti aku bicara manis supaya dia kembali dan bisa kasih kamu cucu. Dokter Ferry. Prof Ferry. Dokter Ferry. Prof Ferry. Selamat pagi Prof Ferry. Mau lihat pasien? Pasien yang bisa buat janji dengan Prof Ferry. Sangat beruntung ya. Prof Ferry, kamu ada masalah apa? Dilarang merokok di rumah sakit. Apa kamu lupa? Maafkan aku Prof Ferry. Aku nggak tahan cuma sebatang saja. Kali ini tolong maafkan aku. Aku nggak berani lagi. Prof Ferry. Minggir. Prof Ferry, aku nggak tahu apa kamu mengingatku. Aku topan dari ortopedi. Rotasiku di bagian ortopedi segera berakhir. Aku sangat kagum padamu. Aku mau kerja di bedah saraf. Aku harap ada kesempatan dipilih Prof Ferry. Meski aku selingkuh terus kenapa? Tinggal ngomong manis saja. Dan janjikan mas kawin. Pasti dia kembali. Semuanya tergantung kelayakanmu. Bedah syaraf bukan tempat untuk siapa saja. Lihat dia. Lihat apa kalian? Gak ada kerjaan ya? Ayo. Brengsek. Kenapa dia sombong sekali? Dia kan cuma lulusan Udayana. Kalau aku punya uang, aku juga mau keluar negeri. Cih. Siapa ini? Suara telepon buat aku takut. Halo, lari kemana kamu? Cepat kembali, bantu aku. Iya. Tenanglah, lepasin anakku. Kamu pembunuh. Kaki anakku patah di kelasmu. Kamu harus tanggung jawab. Cepat periksa anak itu. Lihat kalau dia terluka. Apa Topan sudah tiba? Topan? Aku datang. Mari kulihat di mana. Nina? Kamu? Aku nggak sangka. Orang yang di ruang darurat sebenarnya murid Nina. Maksudku mau cari dia selepas kerja. Aku nggak sangka dia datang sendiri. Sepertinya Tuhan pun mengira wanita ini adalah milikku. Visit berjalan lancar. Oh iya Dokter Ferry, kamu nanti mau makan? Kudengar di kantin ada koki baru. Babi panggang rebusnya sangat Ada lezat. pertengkaran di ruang IGD. Kudengar ada murid patah kaki. Orang tuanya minta penjelasan ke gurunya. Gurunya terlihat lembut dan tenang. Kurasa dia nggak begitu. Siapa yang tahu apa nama marga gurunya? Kurasa Win. Namanya Nina Win. Nina? Dokter Ferry! Bilang padaku, kenapa anakku tiba-tiba lari keluar kelas? Apa kamu pukul dia? Bilang padaku. Enggak. Ibunya Denny, tenanglah. Kamu harus Tenang? Gimana bisa tenang? Kaki putraku patah. Kalau kamu yang begini, apa bisa tenang? Ibu Denny, bukan begitu maksudnya. Tapi situasinya harus tunggu laporan dokter dulu. Laporan apa? Kurasa kamu nggak mau tanggung jawab. Aku nggak sangka harimu begini. Kalau kamu nggak memaksa putus denganku, pasti aku bantu. Gimana kalau minta maaf padaku? Kita bersama lagi. Mas kawin dan lainnya bisa dibicarakan. Lalu aku akan... Ibu Denny, aku harus mengakui, Denny lari keluar kelasku. Tapi aku nggak pernah hukum fisik ke anak ataupun kekerasan verbal padanya. Dan saat kutemukan, dia sudah terluka. Apa kamu kira anakku lari dan matahin kakinya? Sekolah nggak bermoral, guru-gurunya nggak ada yang bertanggung jawab. Aku percayakan putraku padamu. Tapi bagaimana kau perlakukan putraku? Hentikan! Itu Dokter Ferry. Aku nggak percaya dia ada di sini. Prof Ferry, biasanya dia nggak mau ikut campur. Kenapa dia ada di sini? Siapa kamu? Minggir. Ku beritahu ya. Nanti ku ekspos sekolah ini dan guru nggak bertanggung jawab. Aku mau semuanya tahu. Nyonya keluarga pasien, ini rumah sakit. Kalau kamu mau tenang menunggu laporan, kamu boleh. Kalau berani buat masalah lagi, aku panggil satpam buat ngusir kamu. Ibunya Denny, istirahat di sini ya. Jangan sentuh aku. Mari. Pelan-pelan. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Dokter Ferry, kenapa tiba-tiba lari?
Aku nggak bisa mengejarmu. Oh, kamu datang untuk selesaikan masalah. Aku nggak mengira Dr. Ferry yang dikenal dingin dari Departemen Bedah Saraf bisa seantusias begini. Kamu keluarga pasien siapa? Mari kenalan. Aku operasi bedah saraf paling sebentar 40 menit dan paling lamanya beberapa jam. Kamu buang waktu di sini. Harusnya kamu latih kemampuan operasimu. Hey, Dr. Ferry. Maafkan aku. Ada yang harus kulakukan. Lain kali kalau ada kesempatan, takdir akan mempertemukan. Dr. Ferry. Antusias. Ini memang salahku. Wajah dingin Raja Neraka. Dr. Ferry. Dr. Ferry. Jadi, apa Dr. Ferry buru-buru karena ingin membantuku? Terima kasih untuk hari ini. Akhirnya aku selesai. Nggak kusangka 2 pasien datang sore ini. Buat aku sibuk terus. Oh iya, Dr. Ferry, kamu ada acara nanti? Ayo pulang. Rupanya maniak lembur itu hari ini bebas. Nina, aku yang salah. Aku nggak bisa lepasin kamu. Sejak terakhir kali kita berpisah, aku sudah renungkan. Aku memang buat kamu banyak menderita. Nina, aku yang salah. Setiap waktu aku mikirin kamu. Sudah lama kita berpisah. Apa kamu nggak merindukanku ya? Aku rindu kamu. Aku tahu itu, Nina. Dr. Ferry, bukannya kamu sudah selesai? Kenapa kembali? Kenapa terkejut di sana? Pasien yang masuk 2 hari lalu sudah diperiksa jantung dan tekanan darahnya. Kalau kamu terus begini, jangan lagi kerja denganku. Ada masalah apa? Rasanya tadi Dr. Ferry pergi dan kembali, bahkan lebih kejam dari siang tadi. Baju. Meski aku selingkuh terus kenapa? Tinggal ngomong manis saja. Pasti dia kembali. Perempuan bodoh. Nina, kamu tahu ini? Aku baru jadi dokter koas beberapa bulan ini. Gajiku cuma beberapa juta. Kamu bilang mas kawin, cuma formalitas. Aku tahu kamu nggak Aku harap kamu sekarat. Baiknya kamu lenyap dari hidupku selamanya. Ku beritahu ya. Aku dulu mikirin nikah dan kencan antara kita berdua saja selama 2 orang bahagia. Hal seperti mas kawin dan semua formalitas itu nggak berarti. Nina, ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Kamu harus menerimanya. Ferry, berapa mas kawin yang kamu siapkan buat Nina? Kapan pernikahannya? Baru hari ini aku sadar, ini bentuk dari keseriusan antara pria dan wanita, penghormatan dan penghargaan. Kita pacaran 4 tahun kan? Tapi 88 juta saja sangat besar. Keluargamu sampai mati. Hei Topan, aku bisa pakai apapun untuk kencan buta. Gak ada mas kawin juga bisa. Tapi aku baru sadar, cuma pria sepertimu tanpa uang, tanpa rasa, dan tanpa kemampuan, juga perhitungan. Dan juga, aku sudah menikah. Jangan ganggu aku lagi. Menikah? Siapa yang izinin kamu menikah? Ha? Siapa pria itu? Siapa pria itu? Kamu ngapain? Lepasin aku. Lepasin? Kenapa harus? Kamu wanitaku. Berani kamu cari pria lain? Hari ini, aku kasih kamu pelajaran. Aku peringati ya. Aku sudah putus denganmu. Dengan siapa aku sekarang, siapa yang aku nikahi bukan urusanmu. Jangan ganggu aku. Nina, berhenti. Kamu wanitaku, kamu. Jangan sampai aku cari siapa kekasihmu. Kalau enggak, urusan kita enggak selesai. Dr. Ferry belum kembali. Dia pasti masih sibuk. Hentikan. Dia sudah membantuku. Haruskah aku buatkan sesuatu untuk terima kasih? Dr. Ferry sangat sibuk. Saat pulang pasti nanti lapar. Akan kubuatkan makanan. Dr. Ferry, kamu sudah pulang. Makanan sudah siap. Cuci tangan dan makanlah. Sup juga ada, akan kuambilkan. Aku mau kamu. Aku tahu itu, Nina. Mantanmu jumpa kamu tadi. Pernikahan kita tadinya cuma keuntungan bersama. Kalau kamu mau gunakan kejadian ini untuk memancing mantanmu dan meraih tujuanmu, biar ku nasihati kamu. Orang yang perhitungan mas kawin 88 juta bukan orang baik. Apa dia salah paham menikahinya untuk memancing mantanku? Dr. Ferry, kurasa
ini harus kujelaskan padamu. Meskipun aku nggak tahu di mana kamu dengar kalau aku nikahi kamu untuk memancing mantanku, aku kasih tahu kamu, aku nggak begitu. Aku akui dia mendatangiku, tapi kujelaskan padanya, dan aku juga menghukumnya. Lebih lagi, dia yang perhitungan. Soal harga mas kawin, aku nggak mau buang waktuku dengannya. Aku bukan idiot yang mabuk cinta. Dr. Ferry, kami putus. Bukan karena dia nggak mau kasih aku mas kawin, tapi karena dia selingkuh. Jadi, meskipun kita nikah, bukan karena kita saling cinta. Aku harap bisa dihargai dan dipercaya. Sudah larut. Istirahatlah. Tiara, apa aku idiot di mabuk cinta? Halo Tiara, kamu rasa aku idiot di mabuk cinta? Enggak sayang, kamu gak di mabuk cinta, tapi aku, iya kan? Kamu pacaran 4 tahun sama Topan, kamu gak tidur dengannya? Itu yang ku tahu terbilang konservatif, tapi gak pegangan tangan, gak berciuman, itu sih murni cuma bersahabat, iya kan? Iya, itu gak sepenuhnya benar. Gak pegangan tangan, gak ciuman, sebenarnya karena waktunya gak tepat. Waktunya sangat gak tepat. Kalau orang berkencan waktu kuliah, mereka makan, belanja, dan nonton. Kadang lakukan hal terlarang. Tapi kamu lari mencari Topan si bangsat. Kamu ke sekolah medisnya untuk ikut kelas psikologi. Sampai ikut ujiannya untuk gelar psikologi. Halo Dr. Ferry, lihat video yang kukirim. Aku mati tertawa. Guru wanita dari ruang IGD, Topan dari ortopedi, aku nggak tahu dia tertarik padanya. Dia mengganggunya dan dia kasih pukulan bagus. Itu terekam di kamera pengawas. Sekarang rumah sakit lagi heboh. Bahkan dia dapat pendisiplinan. Itu sungguh menggelikan. Jadi, aku sudah salah paham. Dr. Ferry, sudah larut. Ada masalah apa? Soal mantanmu itu, aku salah paham denganmu. Aku minta maaf. Aku nggak percaya sama kamu. Cuma aku tadi nggak sengaja dengar mantanmu di telepon. Katanya dengan beberapa kata, dia bisa menipumu supaya kembali. Karena kamu nggak begitu, aku nggak perlu cemas. Untuk mengakhiri pernikahan ini. Dan buat ibuku cemas lagi. Aku paham. Masalahnya sudah selesai. Kamu boleh istirahat. Tunggu. Maaf Dr. Ferry, aku gak bermaksud. Aku cuma mau bilang maaf juga padamu. Ini sudah larut, istirahatlah. Selamat malam. Kenapa aku ceroboh sekali? Aku gak pakai. Apa Dr. Ferry cuma... Tenanglah, cepat kasih tahu semuanya. Kamu dan dia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terjadi apa? Aku nggak paham. Pipimu merona. Cepat mengaku. Mengaku jadi ringan, menolak jadi berat. Apa yang dilakukannya setelah itu? Setelah itu... Bilang padaku. Kalau enggak aku gelitik ya. Baiklah, baiklah. Ku beritahu. Sesudah itu, kami berdua kembali ke ruangan masing-masing. Hah? Itu saja. Nina, Dr. Ferry itu bedah syaraf top. Penampilannya, posturnya, dia sempurna. Kamu biarin pria sempurna berlalu? Ya, kurasa begitu. Lihat pribadimu. Memang benar, hal begitu gak bakal terjadi. Aku cuma mimpi di siang bolong. Ngomong-ngomong, Dr. Ferry mau dinilai untuk promosi. Apa kamu tahu? Promosi. Iya,
Kemampuan operasi suamimu unggul di dalam dan luar negeri. Dari pengalamannya dan keahliannya, dia berkualifikasi. Mungkin dia akan jadi wakil dekan termuda. Nina, bangun. Jangan buat dirimu terbuai dengan kawin kontrak ini. Orang sehebat Dr. Ferry pantasnya bersama orang dengan masa depan yang cerah. Dr. Ferry. Lihat, itu kan keponakannya dekan, Nona Bella. Dia kesini mau ketemu Dr. Ferry. Menurutmu, berapa lama Nona Bella bisa menangin Dr. Ferry? Kenapa ditanya? Pasti nggak lama. Lagi pula, Nona Bella punya keluarga yang hebat. Dia cantik. Semua pria pasti terpesona, iya kan? Benar. Halo, Nina. Kamu bilang kamu pindah hidup dengan pacarmu. Sudah lama, kamu harus cepat menikah. Kapan kamu bawa pacarmu untuk ketemu kami? Aku mencemaskanmu. Kamu seorang gadis, belum jumpa orang tua pacarmu, tapi sudah tinggal bareng. Ini gak pantas. Kamu harus bawa dia ketemu kami, supaya aku lega. Aku tahu. Jadi, sudah ditanya? Nina setuju. Baguslah. Gadis nggak berguna ini, andainya aku nggak cepat sadar, dia pasti sudah jual diri dengan murah. Dia bahkan belum menikah, tapi sudah tinggal bersama. Tanpa ikatan yang jelas. Nanti, tanya mas kawinnya. Penawarannya nggak mudah. Lihat dirimu. Gadis nggak berguna macam apa yang sudah kamu lahirkan. Penilaian Nina pasti nggak buruk. Nyatanya dia mau tinggal dengan orang ini. Membuktikan kalau dia baik buatnya. Baik apanya? Lihat yang dulu. Dia bahkan nggak mau kasih 88 juta. Aku kerja keras membesarkannya, tapi modalku nggak kembali. Kalau mereka pulang, kalau nggak kasih kita 100 juta, jangan kasih pergi. Aku harus lembur. Itu benar. Orang sesempurna Dr. Ferry masa depannya sangat cerah. Orang yang pantas buatnya harus seperti Nona Bella, bukan aku. Nina? Aneh. Kenapa aku sembunyi? Kenapa aku takut Dr. Ferry melihatku? Dr. Ferry, kamu lihat apa? Kalau nggak ada yang penting, temuilah pamanmu. Berdiri di sini membuang waktuku. Aku pamit. Hei, Nona Bella. Minggir. Kenapa menghalangiku? Kamu tahu, kalau Dr. Ferry itu selalu sibuk. Mengejarnya begini bukanlah caranya. Jadi apa saranmu? Standar Dr. Ferry, pacarnya minimal punya gelar doktor. Kenapa nggak lanjut belajar 2 tahun lagi? Dokter? Dr. Ferry itu mau cari istri atau rekan buat nulis makalah? Dr. Ferry itu cari belahan jiwa. Levelnya bukan orang sepertimu dan juga aku. Kusarankan kamu menyerah saja. Peraturan itu untuk orang yang gak disukainya. Kalau Dr. Ferry jatuh padaku, dia bakal hancurkan semua aturan. Aku pasti memenangkan Dr. Ferry. Nanti, tunggu saja, panggil aku istri gurumu. Jadi Dr. Ferry punya syarat tinggi untuk cari pasangan. Aku cuma lulusan diploma biasa. Kalau bukan demi ibunya, Dr. Ferry gak akan kompromi dan tertekan menikah denganku. Nina, bangun. Kamu dan Dr. Ferry cuma kawin kontrak dan saling menguntungkan. Jangan terbuai. Bu Nina? Hei Bu Nina! Kalau nanti aku jumpa dia, aku harus dapat nomornya. Dr. Ferry, aku punya kabar baik. Nona Bella nggak bakal ganggu kamu lagi selama beberapa bulan. Karena aku bilang padanya standar pacarmu minimal bergelar doktor. Rasanya yang kuat padamu buat dia tenggelam di lautan ilmu selama beberapa bulan. Bisa jadi berakhir dengan kecanduan, jadi dia nggak bisa lepas. Dan lupa kalau dia suka padamu. Aku pintar kan? Oh iya, Dr. Ferry, aku rasa aku lihat Bu Nina di luar. Bu Nina? Bu Nina? Iya, namanya adalah Nina. Kamu tahu, dia itu cantik sekali dan cakep. Kalau dia pacarku. Kamu sudah rangkum rapat 2 hari lalu? Sudah tulis laporan akhir? Kalau punya waktu untuk cemas, harusnya kamu perbaiki dirimu. Biar pasien gak kehilangan hidupnya di tanganmu. Dr. Ferry. Kenapa dengan Dr. Ferry?
Dia memang raja neraka berwajah dingin. Oh iya, Bu Nina lebih baik. Jadi yang kulihat bukan ilusi ya. Memang dia yang kulihat. Dokter, Denny gimana kondisinya sekarang? Kakinya sudah membaik. Istirahat dengan baik. Dalam 2 bulan bakal pulih. Baguslah. Terima kasih dokter. Kamu sebagai guru cukup baik. Aku lihat kamu datang setiap hari. Dia muridku, sudah seharusnya. Kenapa aku nggak sadar dia kesini? Ada apa? Dokter, lihat. Apa yang terjadi? Ini masalah gejala sistem saraf. Hubungi ahli bedah saraf. Cepat atur operasi. Dokter Ferry, gimana kondisi Denny sekarang? Situasinya nggak menjanjikan. Kepalanya pasti terbentur sebelum kejadian. Situasi sebelumnya cukup ringan. Yang terdeteksi cuma patah tulang. Tapi sekarang ada gumpalan darah di otaknya yang menekan syarafnya. Kalau nggak diatasi segera, seperti ini. Yang paling ringan adalah lumpuh. Dampak yang serius, cacat permanen. Seserius ini? Dokter Ferry, apa kamu mau lakukan operasi Denny? Aku tahu ini tiba-tiba. Aku juga tahu jadwalmu sangat ketat. Saat ini cuma kamu yang aku percaya. Ayah Denny, tolong tenanglah. Kita diskusikan semua dengan baik. Diskusikan apanya? Dia cuma pecundang. Dia kesempatan cari uang kan? Kamu bilang anakku ada gumpalan darah di kepalanya kan? Kamu sudah lihat CT scan pasien. Ada gumpalan darah di otaknya. Kalau nggak diatasi bakal beresiko pada hidup anakmu. Kalau kamu nggak percaya rumah sakit Renji, kamu bisa kirim rumah sakit lain. Kirim? Kirim ke rumah sakit apa? Kamu sengaja buat begini. Kamu kan? Kamu yang bilang anakku ada gumpalan di kepala. Iya kan? Ayah Denny, Dokter Ferry, bagian bedah saraf rumah sakit Renji yang terbaik. Kamu harus percaya dia dan percaya pada rumah sakit. Dia pasti nggak salah diagnosa. Aku nggak percaya. Operasi otak sembarang bisa buat mati. Aku nggak kasih kamu sentuh anakku. Dokter Ferry, awas. Cepat atur operasi. Dokter Ferry, aku sudah dengar semuanya. Aku sudah atur bagian dalam dan luar. Pak Ali segera datang untuk operasi. Aku yang operasi. Apa? Dokter Ferry, yakin mau tangani sendiri? Kamu dengar kan? Aku yang operasi. Cepat diatur. Ayo. Baiklah. Baiklah. Bu Nina, kamu sudah sadar? Di mana aku? Hati-hati, obat biusnya belum habis. Kamu belum sadar betul. Ada gangguan pasien tadi dan kamu melindungi Dokter Ferry dari pisau. Apa kamu ingat? Dokter Ferry! Di mana Dokter Ferry? Dia nggak apa-apa. Kamu sendiri terluka parah. Masih cemas dengan orang lain. Sepertinya lukamu nggak parah. Bu Nina, tolong jangan tersinggung. Dokter Ferry memang sedikit kasar, tapi dia sangat baik. Kemampuan bedahnya baik. Operasimu, dia yang tangani langsung. Kamu harus tahu, banyak orang yang mau buat janji dengan Dokter Ferry tapi nggak bisa. Biasanya, Dokter Ferry nggak buat operasi eksternal. Hari ini pengecualian. Dokter Ferry langsung yang operasi aku. Dan aku kasih tahu, kemampuan operasi Dokter Ferry nggak meninggalkan bekas luka. Lalu Bu Nina, kamu penyelamat hebat di seluruh bagian bedah syaraf. Dokter Ferry itu sangat pintar. Kalau bukan karena kejadian barusan, tangannya pasti terluka dan dia nggak bisa operasi. Itu kerugian buat rumah sakit, nggak? Ke semua bagian medis dan juga pasien. Jadi, mulai hari ini, kamu penyelamat hebat di seluruh bagian bedah syaraf. Jangan sungkan, akan kupenuhi semuanya. Kamu nggak ada kerjaan? Aku? Sudah tulis laporan rapat operasi. Kurikulum sudah dinilai. Kamu punya waktu di sini. Kenapa nggak habisin untuk pengembangan diri? Aku paham ini. Kalau paham untuk apa di sini?
Baiklah, aku pergi. Aneh sekali, kenapa aku merasa Dr. Ferry dingin dan gak peduli saat aku sebut Bu Nina? Apa cuma imajinasiku? Dr. Ferry, kamu mau apa? Kamu mau apa? Mengganti pakaian? Mengganti pakaian? Kukira... Kirain apa? Kupikir dia melakukan sesuatu. Kenapa kupikir begitu? Sebenarnya... Kenapa malah diam? Berbaliklah. Dr. Ferry, apa aku harus buka baju? Enggak. Aku merasa nggak berpakaian. Mana mungkin ku buka semua. Ini rumah sakit. Aku dokter di sini. Aku cuma buat tugasku. Dokter gak memandang jenis kelamin. Lagi pula, kita sudah menikah. Wajar lihat yang lainnya gak berpakaian. Aku nggak peduli. Kulakukan saja. Walau harus kubuka. Kamu tahu itu sakit. Waktu kamu alihkan pisau itu, kenapa nggak mikirin ini? Iya, lebih baik aku yang sakit daripada dokter, iya kan? Meskipun aku bukan dokter, aku tahu sepenting apa tangan dokter untuk jadi dokter. Aku juga tahu Dr. Ferry suka mengoperasi. Kalau karena keterlibatanku, kamu nggak bisa lagi pegang pisau, aku akan merasa bersalah. Dasar bodoh. Tahan ya. Di mana Dr. Ferry? Gimana bisa pasien mengganggu? Kalau ada yang terjadi dengan Dr. Ferry, kamu nggak akan kulepasin. Kalian... Siapa yang kasih kamu izin? Keluar! Dr. Ferry, ku dengar ada yang menusuk orang. Aku takut kamu terluka. Nona Bella. Jadi, Anda terus-terusan ganggu waktuku bekerja. Keluar! Tadi aku lihat dia kena pisau buat lindungi Dr. Ferry. Dia lumayan cantik. Apa dia suka Dr. Ferry? Apa dia fans Dr. Ferry? Katanya lukanya nggak parah, tapi Dr. Ferry mau operasi dia sendiri. Ada 4 atau 5 dokter yang datang ke sana, tapi Dr. Ferry tolak semuanya. Sekarang dia juga olesin obatnya sendiri. Apa mungkin Dr. Ferry suka sama dia? Kamu ada apa sama dia? Kenapa Dr. Ferry yang olesin obatnya? Itu kan tugasnya perawat. Kamu Dr. Ferry. Jadi gimana urusan sama ayah Denny? Aku guru sekolahnya Denny. Aku harus tahu dan tanggung jawab. Apa dia mau jaga jarak ya? Oh, ternyata dia cuma guru. Aku kira siapa? Karena ini cuma nikah kontrak, aku harus begini biar gak ada yang tanya tentang hubungan kami. Jadi Dr. Ferry gak akan dapat masalah. Kalau misalnya nanti Dr. Ferry suka sama orang lain, kita bisa pisah baik-baik. Dr. Ferry, kamu kerja seharian. Aku sudah buatin bubur. Ayo kita ke kantormu. Nggak perlu. Istriku sedang sakit. Aku harus jaga dia di sini. Oh, istri? Istri? Dr. Ferry sudah nikah? Nona Bella, kalau nggak ada yang penting, tolong pergilah. Jangan ganggu waktu istirahat istriku. Maksudnya dia? Gimana mungkin? Kamu sudah nikah? Kenapa di rumah sakit gak ada yang tahu? Pernikahanku itu adalah urusanku. Satu rumah sakit nggak perlu tahu. Dan juga, kamu selama ini sudah ganggu aku dan juga kerjaanku. Jadi Nona Bella, tolong kerjasamanya. Gak peduli, aku gak percaya. Tunggu saja Dr. Ferry, aku gak akan nyerah. Minggir. Hah? Ya ampun, Bu Nina kesayanganku ternyata istri atasanku. Keluar. Paman. Keponakanku, kenapa menangis? Siapa yang bikin kamu menangis? Dr. Ferry sudah nikah. Paman sudah tahu. Nikah? Aku nggak tahu. Istrinya yang selamatin dia hari ini. Dia kasih tahu aku. Dia sendiri yang bilang kalau dia itu istrinya. Dia suruh aku jangan ganggu dia lagi. Paman, aku nggak peduli. Aku suka Dr. Ferry. Aku suka dia. Lagian, Dr. Ferry sangat hebat. Kalau aku nikah sama dia, reputasi keluarga makin bagus. Iya kan? Aku sudah dengar pasien itu tadi. Dia cuma guru. Bukan siapa-siapa, nggak punya pengaruh. Bella benar. Skill Dr. Ferry juga luar biasa di bidang ini. Kalau dia jadi keluarga mulia, pasti untung besar.
Sudahlah, jangan menangis, serahin saja sama aku. Pamanmu pasti bisa bikin dia mau sama kamu. Paman yang terbaik. Ini, Sejak aku sakit, Dokter Ferry selalu kesini buat urusin aku. Tapi ini cuma tugas dokter kan? Terus waktu di depan banyak orang, dia bilang kalau sudah nikah. Dari awal kita cuma nikah kontrak. Aku juga selalu yakinin diri sendiri buat selalu ingat itu. Tapi kenapa Dokter Ferry semenawan ini ya? Kalau hubungannya kayak gini terus, pasti senang banget. lukanya sudah mau sembuh. Kalau nggak ada apa-apa, 2-3 hari lagi bisa pulang. Aku kerja dulu ya. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Dokter Ferry, Ada apa? waktu itu kamu kasih tahu hubungan kita di depan banyak orang. Kamu nggak akan dapat masalah. Seharusnya nggak ada masalah. Lagian, itu memang benar kan? Jadi, seharusnya nggak akan ada masalah apapun. Ku harap dia punya rasa sama aku, walaupun cuma sedikit. Apa ada lagi? Nggak ada. Kamu bisa pergi sekarang. Jangan lupa jaga dirimu. Jangan lupa makan. Bagaimana dengan pasien yang ini? Dokter Ferry, gawat! Tolong periksa dia. Dokter Ferry, ada kecelakaan mobil. Butuh operasi otak segera. Siapkan operasinya. Nggak perlu, Dokter Ferry. Aku sudah suruh dokter lain buat operasi. Mulai hari ini, izin operasi mau dicabut. Nggak perlu, Dokter Ferry. Aku sudah suruh dokter lain buat operasi. Mulai hari ini, izin operasi mau dicabut. Kenapa, Ketua? Kenapa izin operasi Dokter Ferry dicabut? Dia dokter paling hebat di sini. Ada 2 pasien kritis di ruang operasi. Kalau izin Dokter Ferry dicabut, siapa yang bisa nyelamatin mereka? Tolong jelasin alasannya ke kami. Di rumah sakit ada dokter lain yang bisa operasi. Dokter lain juga bagus. Tapi, nurut aturan dan ikuti perintah atasan. Itu juga harus kan? Ketua, Kamu bantu operasinya dulu. Kabari aku kalau ada sesuatu. baiklah. Ketua, apa maksudnya? Apa aku melanggar aturan rumah sakit ini? Dokter Ferry, karena kamu pintar, aku langsung saja ke intinya. Bella keponakanku, dia perempuan satu-satunya di keluarga. Semua orang manjain dia, tapi dia suka kamu. Dia nggak mau sama yang lain. Kami memangnya akan bisa apa? Kami harus bantu dia. Ketua, aku rasa ini sedikit keterlaluan. Dokter Ferry, coba kamu pikirin. Kalau jadi keluarga mulia, kedepannya mau jadi dokter kepala, ketua rumah sakit atau akademisi pun akan sangat gampang. Walau bakatmu luar biasa, susah kalau berusaha sendiri saja. Kalau mau naik level, ada yang harus kamu korbankan terlebih dahulu. Itu memang sangatlah menarik, tapi saya nggak tertarik. Gelar ketua atau sarjana, kalau saya mau, saya pasti bisa dapat. Kamu! Karena saya sudah menikah, tolong ingatkan ponakanmu buat jaga batas. Paman, Jangan khawatir, dia bisa ngomong gitu sekarang. Tapi nanti, ku buat dia berlutut dan memohon. Dokter Ferry, kamu milikku, Bella Mulia. Dan cuma aku, Bella Mulia. Hei Putra, di mana Dokter Ferry? Dokter Ferry nggak ada di sini, dia keluar. Nona Bella, menurutku kamu nyerah saja. Kamu sudah keterlaluan waktu itu. Dokter Ferry pasti nggak mau. Ibu, bukannya aku sudah bilang, jangan terlalu mencolok kalau datangin ke rumah sakit. Siapa yang mau ketemu kamu? Aku mau ketemu dokter. Kenapa kamu ngatur semua? Kamu mau periksa kesehatan mobilnya juga? Bilang saja, ibu mau apa? Itu Nina, aku sudah dengar. Kamu kan sudah dewasa. Kenapa kamu biarin istrimu sampai terluka? Kamu ini Aku tahu, aku akan tanggung jawab. Aku yang mengurusi dia. memang harus gitu. Ku beritahu ya, penilaian ibumu ini nggak pernah salah. Nina itu wanita baik dan langka. Kamu harus hargai dia. Kalau kamu buat salah lagi, aku nggak mau akui kamu lagi. Ibu, tenang saja. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku kerja lagi ya. Oh iya, aku juga sudah dengar tentang ketua. Cabut izin operasi bukan masalah kecil buat dokter. Kamu nggak akan bisa operasi lagi. Aku tahu kamu terobsesi jadi dokter sejak kakekmu meninggal. Tapi ayahmu masih mau kamu lanjutin bisnisnya dan berhenti jadi dokter. Kenapa kamu nggak nurut saja? Nggak perlu.
Kalian berdua ini, yang satu mau warisin kekayaan keluarga, yang satu mau jadi dokter. Dua-duanya keras kepala, akhirnya malah bertengkar. Apa ini? Kamu sudah lama sama Nina, tapi belum kasih apa-apa kan? Satu buket bunga pun enggak. Ku beritahu ya, waktu pacaran sama ayahmu, dia kirimin aku bunga setiap hari. Kamu harus belajar darinya. Saat diskors gini, kenapa kamu gak manfaatin waktumu untuk belajar hal lain selain operasi? Kadang itu jauh lebih baik dari yang kamu bayangin. Baiklah, aku capek. Aku pergi dulu ya. Dadah, Ibu. Dokter Ferry, Dokter Ferry. Mobil siapa itu? Dokter kenal. Dan bunga itu pasti ada sesuatu. Itu pasien. Ucapan terima kasih. Oh. Iya. Kamu buru-buru. Ada apa? Oh iya, Nona Bella, dia datang ke ruangan Bu Nina. Hai Dokter Ferry. Akhirnya aku sembuh. Aku bisa pulang hari ini. Dokter Ferry lagi apa ya sekarang? Itu dia. Dokter Ferry. Nona Bella, ada apa sebenarnya? Jadi kamu tahu aku? Karena kamu tahu aku, kamu juga harusnya tahu identitas, latar belakang, dan statusku. Aku langsung saja. Aku suka Dokter Ferry. Aku cinta Dokter Ferry. Dan cuma aku yang pantas untuknya. Kalau kamu mau tinggalin Dokter Ferry, 1 miliar di kartu ini jadi milikmu. Sejujurnya, aku sudah cari tahu tentang kamu. Kamu bukan apa-apa, lulus dari kampus biasa, guru sekolah dasar, gaji 8 juta sebulan. Dan keluargamu juga biasa saja, bahkan malu-maluin kalau diceritain. Ya, kamu kelihatan lumayan sih, tapi biasa saja. Orang kaya kamu memang pantas untuknya. Sudah selesai? Sudah. Kayaknya ada satu yang Nona Bella nggak ingat. Dokter Ferry dan aku sudah nikah, sudah ada surat nikah. Di mata hukum, kami itu suami istri. Kamu ngapain Nona Bella ganggu hubungan orang jadi simpanan? Kamu terus, aku memang dari kampus biasa saja. Penghasilanku nggak tinggi, nggak kayak Nona Bella yang banyak uangnya. Tapi hidupku punya prinsip. Aku kerja sebagai guru. Bukan hakmu buat hakimi keluargaku. Kalau nggak ada apa-apa lagi, tolong keluar. Pamanku ketua rumah sakit ini. Kalau aku mau, aku bayar ruangan ini. Aku penasaran, aku bukan pencuri atau perampok. Kalau rumah sakit ini usir orang sembarangan, apa yang orang lain pikirkan? Orang kayak kamu nggak pantas untuknya. Berani sentuh dia. Kamu gak apa-apa? Dia pukul kamu? Enggak, aku nggak apa-apa. Balas dia. Balas dia. Nggak perlu Dokter Ferry, aku nggak apa-apa. Beneran nggak perlu. Kamu ini istriku. Nggak ada yang boleh ganggu kamu. Dokter Ferry, kamu belain dia. Suruh dia pukul aku. Aku suka sama kamu. Aku cinta kamu. Aku bisa kasih kamu apapun, semua yang aku punya. Tapi kamu jahatin aku demi dia. Ingat ini. Kamu adalah istriku. Aku nggak akan biarin kamu diganggu. Kalau kamu kenapa-napa, jangan ditahan. Balas saja. Dokter Ferry bela aku di depan banyak orang. Aku nggak pernah alamin ini seumur hidupku. Dulu nggak ada orang yang bela aku. Sekarang aku ngerasa punya segalanya. Nona Bella, dia ini istriku. Aku nggak peduli kamu mau ganggu aku gimana. Tapi kalau kamu berani ganggu dia, aku nggak akan diam saja. Kalian nggak ada kerjaan. Ayo cepat-cepat. Laporan akademiku, makalah riset, tesis lainnya. Kenapa kerjaanku banyak banget? Aduh, sibuk banget. Aduh, kenapa aku masih di sini? Aku harus pergi. Iya. Ini bunga Dokter Ferry. Bu Nina, ambillah ini. Dokter Ferry, ini apa ini? kamu sudah lama sama Nina, tapi belum kasih dia apapun kan? 1 buket bunga pun enggak. Waktu pacaran sama ayahmu, dia kirim buket bunga padaku setiap hari. Ini. Oh iya, itu buat Dokter Ferry dari pasiennya. Kamu ngapain lagi? Harusnya aku nggak di sini ya. Kalau ada yang mau diomongin, omongin. Dokter Ferry, sebenarnya aku mau tanya sesuatu. Bu Nina itu beneran istrimu? Apa bener istrimu? Memang apa lagi? Aduh, gawat. Pantas saja tiap aku dekat sama Bu Nina, Dokter Ferry jadi galak. Aku cari mati ternyata. Aku pernah suka sama istri atasanku. Dokter Ferry nggak akan bunuh aku kan? Kalian silakan mengobrol. Santai saja ya. Aku ada kerjaan, aku pergi sekarang. Dokter Ferry, mukaku kenapa?
kenapa liatin aku kayak gitu? Dokter Ferry, mukaku kenapa? Kenapa liatin aku kayak gitu? Apa Dokter Ferry mau cium aku? Oh iya, Dokter Ferry. Kamu ngapain lagi di sini? Aku... Kamu sudah boleh pulang hari ini. Sesudah beres-beres. Aku antar kamu pulang. Kamu... Sumpah, aku nggak dengar apa-apa. Aku nggak lihat apa-apa. Beneran serius deh. Awas kalau nggak penting. Ngomong. Aku dapat kabar. Ketua baru saja cabut izin operasimu kan. Sekarang dia suruh kamu ikut seminar di luar kota. Menurutku dia memang sengaja mau pisahin kamu dan istrimu biar kalian jauh jadi kalian nggak bisa ketemu. Dan yang paling penting, Nona Bella juga ikut ke sana. Nona Bella? Betul. Tapi aneh, keluar kota itu kan buat seminar. Padahal kerjaannya bukan bidang kesehatan. Dia pasti begitu buat kepentingan pribadi. Aku tahu. Kamu tahu? Tapi nggak khawatir ya? Apa yang perlu dikhawatirin? Seminar di luar kota itu sangatlah membosankan. Dan rapat itu seharian. Kalau dia mau ikut, biarkan. Aku mengerti. Dokter Ferry, kamu sengaja buat Nona Bella mundur, benar kan? Maksudku, seminar itu jangankan dia. Kalau aku pergi pun, menurutku seminar itu membosankan. Jangankan buat sama dia. Bisa jadi kalian bahkan nggak akan punya waktu buat makan atau tidur bersama. Aku nggak tahu ketua kasih dia kesempatan atau mau buat dia menderita di sana. Pintar juga kamu. Nggak usah repot-repot. Aku sudah sembuh. Aku bisa pulang sendiri. Kamu kerja saja. Dokter Ferry, kenapa kamu masih di sini? Aku lihat istrimu sudah pulang. Aku pikir kamu juga. Kamu tahu dia di mana? Kayaknya dia ke arah halte bis deh. Oke. Nina? Bener kamu? Kamu mau kemana? Ada apa lagi? Kalau nggak ada minggir. Nina? Kamu tahu karena kamu aku diskor sebulan. Sekarang aku sudah masuk kerja lagi dan malah ketemu kamu. Tuhan berpihak sama aku. Jangan pikir bisa kabur. Kamu harus minta maaf sama Lepasin aku sekarang. Kamu sudah gila ya? Memang apa urusannya sama aku? Kalau kamu nggak cari pria lain, nggak mungkin kayak begini. Kamu yang selingkuh duluan. Dan kita sudah lama putus. Aku nggak peduli. Ayo, pulang dan jadi istriku. Enggak, lepasin aku. Siapa kamu? Profesor Ferry. Profesor Ferry. Oh, jadi kamu. Aku dengar kamu ketusuk pisau karena Prof. Ferry di rumah sakit. Nggak nyangka kamu cepat banget ganti pasangan. Profesor Ferry, jangan percaya wanita ini. Dia pacarku yang sebelumnya. Aku tahu dia orang kayak gimana. Dia itu matre dan juga sombong. Jangan sampai dibodohi. Aku nggak tahu apa yang kamu mau dari Profesor Ferry. Nina, dia ini sudah menikah. Kamu sudah menikah tapi deketin Profesor Ferry. Kamu tahu Profesor Ferry itu siapa? Profesor Ferry, lihat saja, aku habisi dia. Profesor Ferry, aku peringatin, orang yang kamu jelek-jelekin itu istriku. Kalau berani ganggu dia lagi, kulumpuhkan kamu. Ayo pergi. Nina, kamu mau cari perlindungan dari Profesor Ferry? Dokter Ferry, tadi kenapa kamu datang? Nanti kalau kamu diganggu dia lagi, jangan diladenin. Lawan saja dia. Baiklah. Aku nggak pernah tahu Dokter Ferry yang biasanya diam punya sisi ini. Dan dia lakuin buat aku. Halo, Nina. Kamu di mana? Penagih hutang datang ke sini. Cepat buka pintunya. Ibu. Ada apa? Dokter Ferry sudah banyak membantuku. Dan masalah sama keluarga Low, ini masalahku. Aku nggak boleh merepotkannya. Jadi aku nggak boleh kasih tahu dia. Dokter Ferry bisa antar aku pulang?
ke rumahku. Tapi kalau susah, aku bisa. Bisa. Kamu nggak perlu turun. Aku bisa pulang sendiri nanti. Hati-hati di jalan. Makasih sudah antar. Dadah. Dia nggak mau aku datang ke rumahnya. Ayo, bayar! Aku nggak punya uang sekarang. Kamu nggak punya uang, ha? Berarti kamu bayar dengan tangan dan kakimu. Berhenti. Kalian ngapain? Berarti bayar sama tangan dan kakimu. Berhenti. Kalian ngapain? Nina. Ibu. Kalian ngapain? Masuk paksa dan serang orang itu ilegal. Kamu anak kecil, beraninya ngomong begitu. Lagian, kalianlah yang menghutang. Kami cuma menagih hutang itu saja. Apa ada masalah? Berapa hutangnya? Aku bayar. Ah, ini, lihatlah. 200 juta. Apa? 200 juta? Ayah tirimu sering main kartu. Biasanya taruhannya kecil. Aku nggak tahu dia bakal pinjam uang dan pergi. Paman Andi, di mana dia? Aku nggak tahu dia pergi kemana. Kalian mau bayar atau enggak, hah? Kalau enggak, kalian nggak boleh pergi dari sini. Kami bayar. Boleh kami minta beberapa hari? Aku akan cari uangnya. Beberapa hari lagi, jatuh tempo pinjaman bank saja, kamu masuk daftar hitam. Kamu pikir kami ini dermawan? Kamu harus bayar hari ini. Kalau nggak bayar, kita nggak akan pergi. Gadis ini cantik dan lembut ya. Kalau nggak bisa bayar, main saja sama kami. Ayo. Kalian mau apa? Lakukan sana. Yuk. Siapa kamu ini? Beraninya ganggu kami? Hah? Berhenti. Kalau kalian mau pukul aku saja. Jangan sentuh dia. Nggak perlu bayar. Ini masalah keluargaku. Nggak perlu sok jago. Aku kakakmu. Aku nggak kenal kamu. Aku nggak mau tunggu kalian basa-basi. Hari ini mau bayar uang atau dia yang bayar? Tagih hutang ilegal, pinjaman bunga tinggi, masuk tanpa izin dan kekerasan. Aku sudah telepon polisi. Salah satu dari tuntutan ini pasti cukup buat masukin kalian ke penjara. Siapa kamu, ha? Yang lain lagi? Kamu benar-benar telepon polisi ya? Tunggu saja. Gak akan kubiarin. Ayo. Ada lagi yang mau ditambahin? Makasih sudah datang, Pak. Kalau ada lagi hubungi saya ya. Nina. Dia. Bibi, biar saya kenalkan. Saya suaminya Nina. Ferry Chen. Nina, kamu sudah nikah? Nina, waktu itu aku minta ajak pacarmu. Apa ini dia? Kenapa kamu nggak bilang padaku sebelum nikah? Berapa mas kawin yang kamu minta? Mobil atau apartemen? Nina, kamu harus jadi gadis murahan begini ya. Kamu putus asa mau menikah karena kamu nggak bisa hidup tanpa lelaki. Dia kakak iparmu. Sopan sedikit kalau ngomong. Gak usah pikirin masalah keluarga kami. Aku cari 200 juta itu sendiri. Hei, Genji. Nina, kenapa kamu pukul adikmu? Dia itu masih kecil, jadi dia enggak. Ibu, dia sudah besar. Dia sudah dewasa. Ini yang terakhir. Aku akan bayar 200 juta untukmu. Ayo pulang. Nina. Jangan minum lagi. Kebanyakan gak baik. Dokter Ferry. Kamu datang cari aku. Dokter Ferry, kamu cari aku ya? Karena khawatir sama aku. Kamu ini mabuk. Aku nggak mabuk. Aku sadar banget. Sekarang ini aku lebih sadar dari biasanya. Kenapa liar banget kalau dia mabuk? Kamu lihat itu? Itu rumahku. Tempat yang paling ingin kuhindari. Tapi aku nggak pernah bisa. Kayak diikat
kayak di penjara berulang kali. Tempat yang gak bisa aku hindari gimana pun. Walau sudah nikah sama kamu, tetap gak bisa aku hindari. Di keluargaku, ada ibuku yang lemah. Dasar Dan ayah kamu, tiriku yang egois. wanita yang tidak berguna. Aku pikir kalau aku sudah nikah, aku bisa keluar dari sana. Tapi nyatanya itu sama saja. Anak ini, kalau aku nggak kekang dia, mungkin dia sudah jual diri. Lelaki yang terakhir juga. Nggak mau kasih dia mas kawin. Hah? Aku sudah besarin dia selama ini, dan nggak dapat uang sepeser pun. Kalau sudah pulang nanti, dan aku tetap nggak dapat 100 atau 80 juta, suruh saja pergi. Maafkan aku, bukannya aku mau bikin masalah. Tapi kayaknya aku sudah jatuh cinta sama kamu. Aku ini milikmu, dasar gadis konyol. Dokter Ferry, jangan pergi. Jangan khawatir, aku pasti kerja keras. Kerja keras biar pantas buatmu. Tolong bantu aku cari sesuatu. Aku di rumah. Aku mabuk kemarin. Dokter Ferry bawa aku pulang. Kenapa aku kayak gitu? Aku cium dia duluan. Nina, kelakuanmu pas mabuk benar-benar buruk. Bisa-bisanya kamu cium orang. Aku bodoh, aku bodoh. Dokter Ferry pasti kepikiran. Harus gimana? Ngomong-ngomong, di mana Dokter Ferry? Dokter Ferry. Oke, dia nggak ada. Jangan makan yang berminyak dulu. Makan bubur polos. Kalau masih nggak enak, istirahat lagi. Dokter Ferry buat ini. Jadi gimana sikapnya ya? Setelah ciuman tadi malam. Halo, Nina, ayo kita ketemu. Nona Bella, kalau nggak ada yang penting, aku pergi dulu. Aku sibuk. Karena kamu, Dokter Ferry nggak boleh operasi dulu. Apa maksudmu? Kamu harusnya tahu. Pamanku itu direktur rumah sakit. Ayahku, ketua dari grup Mulia. Rumah sakit disponsori keluarga Mulia. Terserah aku mau lakukan apa, atau aku mau bilang apa. Tapi dia lebih pilih diskors daripada menceraikanmu dan menikahiku. Kamu juga harusnya tahu, Dokter Ferry itu sangat hebat. Masa depannya cerah. Gak mungkin kamu mau rusak masa depannya kan? Selama kamu yang ada di sisinya. Seumur hidupnya, dia cuma bisa tundukkan kepalanya. Apa Dokter Ferry beneran diskors gara-gara aku? Ada seminar di luar kota. 2 hari saja, jangan khawatir. Halo, ini dengan Rumah Sakit Renji. Ada yang bisa dibantu? Halo, saya mau atur jadwal operasi syaraf sama Dokter Ferry. Mohon maaf, sementara ini Departemen Syaraf nggak ada jadwal Dokter Ferry. Kalau gitu kapan ada lagi? Maaf Bu, kami belum bisa pastikan. Maaf Bu, kami belum bisa pastikan. Dokter Ferry beneran diskors gara-gara aku. Bagi Dokter Ferry, kalau dia nggak bisa operasi, dia pasti merasa sangat terpukul sekali. Dan ini semua karena aku.
Aku bakal cari uangnya. Bisa berhenti telepon? Nina, kamu salah paham. Aku telepon bukan buat minta uang. Aku cuma mau berterima kasih sama suamimu. Dan kapan kamu bawa dia ke rumah buat makan bersama? Gimana juga kalian sudah menikah. Dan dia juga sudah bantu kami kembalikan uangnya. Itu nggak bagus. Kembalikan uang. Uang apa? 200 juta yang sebelumnya. Orang yang datang hari ini bahkan bilang kami beruntung punya menantu sebaik itu. Mau bayarkan 200 juta demi kami. Betul Nina, cepat ajak dia makan di rumah. Biar aku ketemu menantuku dengan benar. Siapa yang kacaukan bisnisku? Nona Nina, duduk. Nggak perlu. Aku sengaja kesini karena mau tanyakan satu hal. 200 juta itu siapa yang membayarnya? Nona Nina, itu kami juga. Hutangku nggak perlu dibayar orang lain. Kembalikan uang itu. Aku akan cari uangnya. Itu melawan aturan. Uang dibayar, hutang lunas, itu aturan di jalanan. Kamu mau kami kembalikan uang yang sudah kami dapatkan itu? Bukan kami nggak menghargaimu, tapi... Kalau gitu beritahu aku. Siapa yang bantu aku membayarnya? Lihat, kamu ini terlalu serius. Tuan Ferry memanjakanmu, kamu cukup nikmati saja. Buat apa pusing sih? Jadi beneran Dr. Ferry. Saat ini Dr. Ferry lagi perjalanan bisnis. Kalau aku tanya soal uangnya, apa sekarang waktu yang tepat? Lupakan saja. Ini cuma pernikahan kontrak. Dia nggak boleh bayarkan hutangku. Halo, dokter. Halo, Dr. Ferry lagi mandi. Ada apa cari dia? Dr. Ferry lagi mandi. Ada apa cari dia? Suara barusan, suaranya Bella kan? Selarut ini mereka... Kita lihat, kalian berdua bisa apa kali ini? Ponselku kenapa ada di kamu? Rapat ini kan nggak boleh bawa ponsel. Asistennya pegang ponselmu lagi ke toilet. Karena aku cuma diam, jadi aku bantu pegang. Nina telepon aku. Kamu bilang apa sama dia? Siapa? Dr. Ferry, aku nggak paham maksudmu. Kenapa nggak diangkat? Dokter Ferry, kenapa nggak pulang istirahat? Oh, lagi telepon kakak ipar ya? Kalian mesra sekali. Aku nggak ikut seminar. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Dokter Ferry. Si bajingan Ferry itu lakukan apa sih? Sampai dia mabuk gini. Kamu juga jangan minta aku jadi kuli gini. Dia, di saat seperti ini sahabat itu penting. Iya, ayo antar dia pulang. Kak Tampan, Kalian bisa serahkan istriku. istri? Kamu? Jadi kamu si bajingan itu? Hah? Jadi ternyata kamu yang sakiti perasaan Nina. Aku nggak tahu apa maksudmu. Tapi sepertinya ada salah paham di sini. Nanti aku jelaskan ke dia. Dulu aku dengar hal baik soal kamu dan kupikir kamu pria baik. Aku nggak sangka kehidupan pribadimu begitu berantakan. Kehidupanku. Pokoknya, nggak akan kuserahkan Nina padamu. Kami akan suruh dia ceraikan kamu besok. Dr. Ferry, Apa dia mabuk lagi ya? kenapa kamu ada di dalam mimpiku? Bukannya dia lagi keluar kota ya? Dia jelas mabuk. Anggap aku cuma mimpi. Bajingan. Kenapa muncul di mimpiku? Aku paling benci sama bajingan sepertimu. Hah? Pergi sana. Kamu dengar? Dia suruh kamu pergi. Cepat pergi. Nggak bisa. Di rumahku ada aturan. Tanpa alasan yang jelas, nggak boleh tidur di luar. Kamu dan si Bella itu sudah seperti itu. Kamu mau apa lagi sama Nina? Maksudmu bela mulia kan? Seharian ini aku rapat. Ada aturan tertulis. Selama rapat nggak boleh bawa barang ponsel masuk. Setelah rapat selesai, aku lihat Bella pegang ponselku. Aku langsung cek riwayat telepon. Aku lihat Nina telepon aku. Aku langsung pulang. Sudah pasti ada salah paham. Tenang saja, aku akan jelaskan kepada dia. Jadi kita sudah salah paham sama dia ya? Sekarang, bisa serahkan Nina kepadaku. Kamu tanya saja langsung sama dia. Apa dia mau pulang sama kamu? Nina,
Apa mau pulang sama aku? Nina, apa mau pulang sama aku? Dokter Ferry, kenapa kamu di sini? Hari ini kamu kenapa terus muncul di mimpiku sih? Apa kamu tahu? Kamu di dalam hatiku benar-benar pria luar biasa. Sangat sempurna. Apalagi saat kamu serius bekerja. Aku masih ingat. Waktu pertama kali aku melihatmu, kamu seperti sinar cahaya yang menerangi kehidupanku. Dari awal aku gak pernah kira orang biasa sepertiku bisa terlibat sama seseorang sepertimu. Mungkin takdir gak pernah berpihak sama aku. Dia kasih aku keluarga yang seperti ini. Tapi keajaiban, sepertinya dia kasihan sama aku. Iya kan? Makanya dia biarkan aku ketemu sama kamu. Tapi kenapa? Kenapa di saat aku mulai suka sama kamu, saat aku mau mendekat, bahkan berlari ke arahmu, dia malah kasih aku rasa putus asa. Maafkan aku. Maaf. Aku yang salah. Bisa kita pulang sekarang? Tenang. Terima kasih untuk hari ini. Semua salah paham ini akan aku jelaskan kepadanya. Aku rasa Dr. Ferry cukup baik sama Nina. Tahu apa kamu? Pria itu gak ada yang baik. Selama ini aku selalu baik tuh. Apa urusannya sama aku, sayang? Tunggu aku. Kenapa? Kenapa Dr. Ferry buru-buru pulang cuma demi wanita itu? Kenapa bisa? Wanita yang menemani Dr. Ferry itu harusnya aku. Bukannya ini kamar Dr. Ferry? Kenapa aku di sini? Dr. Ferry. Sudah bangun. Dr. Ferry lihat aku keluar dari kamarnya. Tapi kenapa semalam aku bisa tidur di sini? Aku nggak ingat. Tapi samar-samar aku ingat. Waktu aku mabuk, aku nggak naik sendiri ke kasurnya kan? Dari ekspresinya Dr. Ferry pasti tahu. Jangan-jangan aku menempel Dr. Ferry. Astaga, kenapa bisa? Pertama menciumnya, sekarang di kamarnya. Nina, kamu sangat memalukan saat mabuk. Semalam kamu mabuk. Aku jemput kamu. Oh. Kemarin, soal telepon dari Bella. Telepon? Dr. Ferry lagi mandi. Ada apa cari dia? Telepon. Apa? Aku nggak ingat. Tapi Dr. Ferry, nggak apa-apa. Selama kamu mau, aku nggak masalah. Cerai juga aku rela. Aku nggak mau. Di telepon kemarin bukanlah aku. Aku lagi rapat. Aku gak bawa ponsel. Salah paham. Jadi Dr. Ferry nggak ada apa-apa sama Bella. Kalau kamu nggak percaya aku bakal cari bukti supaya kamu jelas. Aku nggak mau kamu salah paham. Apalagi buat kamu jadi sedih. Dr. Ferry, nggak terlalu pantas kalau kita seperti ini. Apa salahnya begini? Kalau seperti ini, aku harus kerja, nanti telat. Aku pergi dulu, dadah. Dia lebih jujur kalau lagi mabuk. Barusan Dr. Ferry, cara dia menatapku, apa tadi dia mau? Kenapa aku harus lari? Nina, mikir apa sih kamu? Jangan mikir aneh-aneh deh. Itu Bibi. Lihat, ini menantuku. Cantik kan dia? Dia juga guru loh. Putraku dokter. Mereka pasangan yang cocok.
Terus kapan mereka berencana punya anak? Secepatnya. Mereka baru nikah, tunggu beberapa bulan lagi. Lebih cepat punya anak lebih bagus. Kalau terlalu tua nanti bisa menderita. Paling bagus punya putra. Kalau sudah dewasa, anak laki-laki itu berbakti. Sementara anak perempuan enggak. Astaga, aku bakal tetap suka. Mau laki-laki atau perempuan. Bahkan kalau nggak punya anak pun, aku nggak masalah. Tetap harus punya anak. Paling utama laki-laki. Bukannya kamu juga menyukai cucu laki-lakiku. Aku nggak suka, dia berisik. Kamu ini. Ibu? Kenapa ibu kesini? Nina, astaga. Biar ibu lihat baik-baik. Sudah lama nggak ketemu, ibu kangen sekali. Ku dengar beberapa waktu lalu kamu terluka. Aku mau jenguk kamu, tapi takut ganggu pemulihanmu. Gimana kondisimu sekarang? Sudah lebih baik? Baguslah. Ibu, ayo bicara di dalam. Tunggu. Ibu nggak mau masuk? Aku mau tinggal di sini sementara waktu. Apa aku akan mengganggumu dan Ferry? Tentu aja enggak. Ini kan rumah ibu juga. Terserah ibu mau tinggal berapa lama. Rumah ibu kosong sekarang. Bosan kalau sendirian. Jadi, ibu kabur dari rumah. Ayo masuk, kita bicara di dalam. Ibu tinggal beberapa hari di sini. Ibu, kenapa kesini? Barusan aku ketemu ibu di depan. Ibu mau tinggal di sini sementara. Jadi aku ajak masuk. Aku lihat-lihat dulu ya. Iya. Kenapa kamu ini? Itu, kamu gak apa-apa? Memang aku harus kenapa? Aku bukan. Gawat. Kenapa ada kasur di ruang kerja? Apa biasanya kalian pisah ranjang? Enggak kok. Kenapa ada kasur di ruang kerja? Apa biasanya kalian pisah ranjang? Enggak. Ibu, itu buat Ferry. Kalau lagi lembur. Iya betul. Dia sering pulang malam dan takut ganggu aku tidur. Jadi gitu. Mengagetkan saja. Kukira kalian baru nikah, sudah pisah ranjang. Mana mungkin. Itu. Artinya hari ini apa aku harus tidur sama kamu? Gimana lagi? Bukannya nggak pantas ya? Jangan-jangan kamu mau ibu tahu pernikahan kontrak kita? Oh iya, aku siapkan hadiah buat kalian. Anak muda pasti suka. Ini, seperti ini hadiah dari ibu. Ini terlalu memalukan. Ibu kasih apa? Bukan apa-apa, itu hari sudah malam. Ayo kita tidur. Dokter Ferry, kita tidur. Tidur di satu ranjang. Kalau gitu, aku tidur di sisi sana. Apa ini? Bukan apa-apa, Dokter Ferry. Aku mandi dulu. Ibu siapkan piyama. Nina, tenanglah. Kenapa kamu panik banget? Ini kan cuma piyama. Buat apa kamu malu? Cuma piyama saja kan? Ini bukan masalah besar. Seperti nggak pernah pakai saja. Piyama? Aduh gawat. Aku cuma bawa baju ini saja. Jadi nanti cuma bisa keluar pakai baju ini. Entah apa yang Dokter Ferry pikirkan. Terserahlah, pakai saja. Gak mungkin juga aku pakai baju ini lagi sehabis mandi. Atau gak pakai baju. Dokter Ferry, itu... Ini hadiah dari ibu. Tadi aku buru-buru jadi salah ambil. Aku gak enak repotkan kamu, jadi aku pakai saja. Sudah larut malam, kita harus cepat tidur. Selamat malam. Memalukan sekali ini. Kedepannya aku harus gimana sama Dokter Ferry? Dokter Ferry sudah naik ranjang. Tunggu, sepertinya aku lupa. Selimutnya cuma ada satu. Artinya kami harus... Tunggu, Dokter Ferry. Ada apa? Gimana bilangnya? Terlalu canggung buat dibahas. Tapi apa Dokter Ferry akan berpikir aku berlebihan? Gimana kalau dia nggak kepikiran soal itu? Sudah larut malam. Cepat tidur. Selamat malam.
Dokter Ferry, ada yang mau kutanyakan. Tanya apa? Soal 200 juta yang kamu bantu lunasi itu. Tenang saja, aku pasti cari cara buat kembalikan uangmu. Dan satu lagi, apa kamu diskors gara-gara aku? Siapa yang bilang? Jadi itu beneran? Lagian, nggak berencana selamanya di ruang operasi. Apa maksudmu? Ruang operasi tempat kumpulkan pengalaman. Tapi tujuan jangka panjangku tinggal di laboratorium. Sebagai seorang dokter, kalau cuma di ruang operasi, itu artinya kemampuan operasinya luar biasa. Tapi kemampuan lainnya terbatas. Nggak bisa tolong banyak orang. Cuma penelitian di laboratorium, meski cuma bisa naikkan tingkat kesembuhan sebanyak 0,1%, lalu diterapkan ke praktik klinis, maka lebih banyak orang bisa punya harapan hidup. Ternyata mimpi Dokter Ferry sebesar ini. Di otaknya selalu ada tujuan tadi. Dokter Ferry yang seperti ini sangat luar biasa. Dokter Ferry, apapun rencanamu, aku akan selalu mendukungmu. Tapi ada satu hal, kalau kehadiranku ini cuma jadi penghalang. Untukmu, kamu gak boleh pikirkan perasaanku. Kamu harus wujudkan mimpimu, juga tujuanmu. Tidurlah. Apa maksudnya Dokter Ferry? Apa dia setuju atau enggak? Bodoh. Mau apa minta ketemu aku? Apa ini? Kembalikan uangnya. Apa maksudmu? Kembalikan 200 juta itu ke dia. Aku nggak mau kamu berhutang sama dia. Lalu mereka manfaatkan kelemahanmu dan minta lebih. Kamu nggak perlu berlutut sama dia demi kami. Dan masalah waktu kita kecil, maafkan aku. Papa, kakak jahat sekali. Dia berani curi permenku. Bajingan kecil, kamu itu bukan anakku. Beraninya ambil barang putraku. Aku pukul kamu. Waktu dulu aku pikir menyenangkan, tapi aku nggak berniat melukaimu. Aku nggak sangka bajingan itu akan melukaimu. Meski aku nggak punya banyak uang, aku nggak akan korbankan kebahagiaanmu demi dapat kehidupanku sendiri. Di kartu itu ada 20 juta, uang beasiswaku. Aku akan bayar pelan-pelan 200 jutanya, sampai lunas. Kamu sudah dewasa. Jadi, kakak suka pria itu? Nggak suka. Kakakku bilang nggak suka sama kamu. Dokter Ferry, Ada apa kesini? ibu buat makan siang. Jadi sengaja aku bawakan. Aku dengar ada yang bilang kalau kamu nggak suka aku. Sejak kapan kau berhubungan sama adikku? Jadi benar. Kamu nggak suka aku. Terus suka siapa? Dokter Ferry, sepertinya kamu salah paham. Salah paham. Aku bukan nggak suka kamu. Tapi aku mungkin sudah jatuh cinta. Kenapa aku sejujur ini padanya? Apa Dokter Ferry bakal takut sama aku? Maafkan aku Dokter Ferry. Aku cuma bicara sembarangan saja. Aku tahu hubungan kita cuma pernikahan kontrak. Tenang saja. Aku nggak akan melewati batas. Jadi dia kepikiran terus soal ini ya? Pagi Dokter Ferry. Apa kedatanganku ini nggak tepat waktu ya? Ada apa? Bukannya Pak Albert salah gunakan kekuasaannya dan skors kamu? Apa kamu tahu? Para atasan lagi menyelidikinya dan temukan banyak kesalahannya. Sekarang dia diskors dari posisinya. Jadi, kamu sudah boleh operasi lagi. Beneran Dokter Ferry? Itu aku ada urusan lain. Silakan ngobrol, aku pergi dulu. Mungkin sudah waktunya buat hubungan ini lebih resmi. Akhir-akhir ini aku kenapa sih? Kenapa semakin gak bisa tahan diri? Kalau aku gini terus, citra aku di hati Dokter Ferry bisa semakin jelek. Dia bisa gak suka aku. Tunggu, kenapa aku merasa jadi budak cinta? Apa dia bakal suka sama model yang ini ya?
Ferry, Nina mana? Apa dia sama kamu? Siang dia sudah pulang kan? Enggak tuh. Ibu belum lihat dia dari siang. Kalian gak lagi bersama. Apa terjadi sesuatu? Dia ke kantornya, kalau tidak salah. Baguslah. Pulanglah lebih cepat. Jaga dirimu. Ah. Cepat lacak lokasi Nina berada. Sekarang juga. Gudang terbengkalai pinggir kota A. Tunggu aku, Nina. Aku pastikan kamu nggak apa. Tunggu aku. Bella, kenapa kamu di sini? Di mana ini? Jelas karena aku menculikmu dan bawa kamu ke sini. Apa alasanmu? Tentu saja karena kamu ambil Dr. Ferry dariku. Sejak awal dia punya aku. Dia itu milikku. Tapi nggak masalah. Sebentar lagi dia jadi milikku. Sebentar lagi mereka berdua akan merubahmu jadi wanita yang kotor. Bahkan lebih kotor lagi. Aku nggak percaya orang yang seperti itu masih bisa disukai sama Dr. Ferry. Kamu gila. Sayangku, aku datang. Jangan mendekat. Berhenti. Jangan sentuh dia. Jangan mendekat. Kalau mendekat, aku akan membunuhnya. Bella, lepaskan dia. Dr. Ferry, sudah lama aku mengejarmu. Sudah lama aku suka kamu. Kamu nggak pernah pedulikan aku. Apa kamu punya hati? Dari awal, aku nggak suka sama kamu. Semua itu hayalanmu sendiri. Aku cuma suka sama Nina. Karena kamu nggak suka aku, biar aku membuatmu merasakan kehilangan orang yang kamu suka. Menderita sepertiku. Tunggu hukumanmu di pengadilan. Pergi! Ayo, cepat. Maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Kita pulang sekarang ya. Gak lama lagi cucuku datang. Jangan bicara dulu. Dengarkan aku. Ini ku beli hari ini. Rencananya mau kasih malam ini. Nggak sangka malah terjadi hal seperti itu. Kalau dulu aku kasih kamu cincin buat meneguhkan hubungan kita, kali ini aku kasih karena takut kehilangan Nina. Kamu satu-satunya wanita yang aku cintai. Aku nggak mau teruskan hubungan kontrak kita ini, Nona Nina. Bisakah kita coba? Tentu. Pali, bisa tolong periksa kondisi badan istriku? Ferry, kamu ini dokter bedah syaraf terhebat. Penyakit kecil bukan masalah buatmu kan? Buat apa kesini dan konsultasi sama aku? Aku sudah periksa, tapi aku nggak yakin. Tolong periksa lagi. Penyakit apa memangnya yang nggak bisa didiagnosa jenius sepertimu? Biar pria tua ini periksa. Nggak ada yang aneh sepertinya. Tunggu, sepertinya dia hamil. Hah? Hamil? Iya. Luar biasa, kamu hamil. Sudah, Dr. Ferry. Sudah aku bilang kan, nggak perlu sampai ke rumah sakit. Diagnosamu pasti benar. Ayo, aku masak yang enak. Ayo. Terima kasih, dokter. Tunggu. Hei anak nakal, kamu mempermainkanku ya? Tapi kamu jadi berbeda setelah punya istri. Kamu jadi lebih manusiawi.